Saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menolong kita sekalian bahwa kerjakanlah apa saja dengan iman kepada Tuhan, dengan rasa rendah hati, jangan sombong. Nah, itulah bagian firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Kalau engkau sombong, Tuhan akan mengacaukan apa yang kita kerjakan, karena Dia sudah mulai lihat ada tanduk tumbuh di kepala kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang ajaib, dan buka mata rohani kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami tidak pernah menjadi orang yang sombong. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-11. Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-7 dan 8. Nanti saya akan baca ayat sebelumnya sesudah baca ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Amin. Ini apa ini?
Menara Babel. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang ini keturunan Nuh sekalian. Manusia zaman dulu sudah habis, dimusnahkan dengan air bah. Tapi hati manusia adalah hati manusia yang sudah terkontaminasi dengan gen dan DNA dosa. Nanti saudara silakan baca nanti sebentar Mazmur 51 ayat 7. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi itu sudah masuk dalam gen dan DNA kita. Seperti apapun kita, anak pendeta, kita tahu sudah menjadi anak pendeta adalah anugerah Tuhan, kan? So, lahir di tengah-tengah keluarga Kristen itu anugerah Tuhan, saudara sekalian. Jangan lupa, jangan katakan tuh, percuma saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Jangan, itu anugerah Tuhan. Tetapi untuk engkau menjadi anak-anak Tuhan itu harus pribadi lepas pribadi. Engkau sendiri yang harus buka hati, terima Yesus masuk. Engkau sendiri yang harus bertobat. Engkau sendiri yang harus mau dilepaskan dari kutuk. Itu yang membuat engkau menjadi anak-anak Tuhan. Mari perhatikan lagi ini. Kata kuncinya apa sebenarnya? Itu dengar ayatnya yang ke 4, ayat 4. Saya bacakan ya untuk kita semua. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini kata-kata ini, tolong garis bawah ini. Dan mari kita cari nama, supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Itu kesombongan, saudara sekalian. Mau melawan Tuhan. Kenapa? Nanti supaya kalau begitu, sesudah dirikan ini, mereka dirikan lagi menara baru. Dirikan menara baru. Ada para penafsir mengatakan bahwa ini menara sampai ke langit, maksudnya itu menara astronomi, pengamatan untuk bintang-bintang. Tidak, saudara sekalian. Di sini katakan bahwa menara sampai ke langit supaya sebesar apapun air bah tidak bisa mencelakakan mereka. Ini bahaya sekali, saudara sekalian, melawan apa? Hukum Tuhan. Dan apa katanya tadi? Cari nama. Tanduknya sudah mulai tumbuh. Padahal ini keturunan Nuh. Saya mengajak kita hari ini untuk menyadari benar bahwa semua kita, saya dan saudara sekalian, punya potensi untuk sombong. Bila ada pendukung, pendukung itu biasanya apa? Satu, pendukungnya adalah harta. Kedua, tahta, yaitu jabatan, gelar, jabatan, dan posisi, dan pangkat. Kalau saya masih strip satu merah di sini, saya rasa tidak ada potensi untuk saudara sombong. Tetapi kalau sudah bintangnya satu, ya ada potensi untuk itu. Maaf, saya tidak bermaksud untuk mengatakan demikian, meremehkan saudara-saudara sekalian yang berbintang. Tidak, saya menghargai. Ponakan saya pun saya doakan setiap hari supaya dia sebentar lagi dapat bintang. Ya. Tetapi maksud saya menjelaskan ini kepada saudara sekalian, membukakan mata kita bahwa setiap orang di antara kita punya potensi untuk menjadi sombong. Apa itu yang lakukan tadi ayat yang kita baca tadi? Apa katanya? Baiklah kita, kata Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Inilah bagian episode yang saya paling suka dari dari film tentang kitab Kejadian. Mengapa? Pemimpinnya ini memberi perintah dalam bahasa Ibrani. Dijawab oleh karyawannya yang kerja-kerja itu atau oleh mandornya. Mereka jawab dalam bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin. Kemudian yang satu lagi jawab dengan bahasa Jawa. Yang lain, karyawan lain yang angkat-angkat batu, jawab dengan bahasa Dayak. Wah, saya sebenarnya senang sekali lihat episode itu. Lucu, kacau balau, petinju mereka saudara sekalian. Karena mengira yang satu menghina yang lain. Akhirnya tersebarlah itu
Sebagian mereka tersebar ke NTT sampai ke Alor. Ya. Di depan saya ini yang menjadi sutradaranya ini, kameramennya ini adalah putra terbaik dari Alor. Nah, sebagian mereka lari ke Kalimantan. Itulah yang menurunkan saya, sekalian. Jadi saya paling lucu lihat bagian episode itu. Kenapa? Belajarlah kita, jangan melawan Tuhan, jangan sombong dalam hidup kita. Karena Tuhan begitu mudah dia buat seperti itu, kita sudah kocar kacir. Oleh karena itu jangan beri kesempatan untuk sombong. Bila sudah punya gelar tinggi, sudah jabatan tinggi, bila sudah punya harta benda yang berlimpah, justru terbalik. Ingat ilmu padi apa? Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Bukan hanya ikut ilmu padi, tapi ikut pesan firman Tuhan bahwa salah satu kunci kehidupan kita untuk berhasil, untuk memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kita ialah rendah hati, dan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha kuasa, maha tinggi, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, murid-murid-Mu Tuhan, harus selalu pagi, siang, malam bersikap rendah hati terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.